Kami dari kelompok 9 Usul Fikih, kami akan membahas suatu topik yaitu hakullah dan hakul adami atau hak Allah dan juga hak manusia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu ada saya sendiri Belkisa Disti dan ada Hendy Kurniawan. Selanjutnya, materi akan langsung dibahas oleh Hendy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perbuatan atau aktivitas manusia di dunia ini selalu berkaitan dengan hak orang lain ataupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterkaitan itu adalah ketentuan yang sudah, sedang, dan akan terus berlaku sepanjang masa. Hakullah dan hakunas adalah dua istilah yang tidak asing dalam pembahasan fikih dan hukum. Pengertian hakullah adalah hak Allah atas hambanya, dan hakunas adalah hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya. Seluruh hukum yang bersifat wajib atau haram itu menyangkut hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hukum yang menyangkut orang lain, baik berupa harta atau selainnya, itu masuk pada kategori hak manusia. Sebagian ulama membagi hak ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hak manusia secara murni, seperti jaminan keselamatan, nyawa, dan harta. Yang kedua adalah hak Allah secara murni, seperti sholat dan puasa. Yang ketiga adalah gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Contohnya seperti kumus dan zakat. Hak Allah terhadap hambanya adalah memberikan kekuasaan yang telah ditetapkannya. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah menyembah dan senantiasa beribadah. Hakullah adalah hukum yang menyangkut ibadah yang dilakukan hamba dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hakunas adalah hak setiap manusia sebagai jaminan bagi kepentingan pribadi masing-masing. Sebagian hak memiliki hukum wajib, sebagian lainnya sunnah. Bila ada kewajiban yang dilanggar, maka pelakunya harus segera bertaubat. Pelaku juga harus mengganti kewajiban yang ditinggalkannya, seperti qada sholat wajib atau mengembalikan harta orang lain. Hak manusia yang dilanggar tidak cukup ditebus hanya dengan bertaubat. Pelakunya juga harus membayar atau menggantinya, atau si pemilik hak merelakannya. Sebagian dosa dapat diampuni dengan cara bertaubat, seperti berbohong atau berzina. Namun sebagian lainnya selain bertaubat, dosa baru terampuni bila pelakunya menunaikan kewajiban yang ditinggalkannya, misalnya meninggalkan sholat. Dosa-dosa yang menyangkut hak manusia seperti mencuri, riba, ghibah, menuduh tanpa bukti, mempermalukan orang lain, selain istighfar dan taubat, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelaku juga dituntut untuk mendapatkan maaf dari orang yang dirugikan, serta mendapat haknya. Bila tidak dipenuhi, dengan mati syahid sekalipun, dosa demikian tidak akan diampuni. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian hakullah dan hakul adami. Dari segi objek atau substansinya, hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak syahsi dan hak aini. Hak syahsi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada seseorang untuk kepentingan orang lain berdasarkan hukum syara. Lalu yang selanjutnya ada hak aini. Hak aini adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat suatu hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu. Lalu hak aini ini dibagi lagi menjadi 5 macam, yaitu hak milkiyah, hak intifa, hak irtifa, hak istihan, dan juga hak iktibas. Hak milkiyah yaitu kekuasaan atas sesuatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasyarufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara. Lalu yang kedua ada hak intifa. Hak intifa adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara. Lalu yang selanjutnya ada hak irtifa. Hak irtifa adalah hak pakai atau memanfaatkan benda yang tidak bergerak. Contohnya adalah tanah. Lalu yang keempat adalah hak istihan. Hak istihan adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga, bukan zakatnya. Lalu yang terakhir adalah hak iktibas. Hak iktibas adalah hak menahan suatu benda, seperti contohnya adalah hak menahan benda yang ditemukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan di antara hakullah dan hakul adami.
Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, Syekh Wahbah Al-Zuhaili memberikan penjelasan yang artinya perbedaan antara hak Allah dan hak adami. Hak Allah ialah perintah dan larangannya, sedangkan hak hamba ialah kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya, yakni segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk digugurkan oleh seorang hamba, sedangkan hak Allah tidak bisa digugurkan oleh seorang hamba. Dari pemaparan tersebut, bisa kita pahami bahwa hak Allah ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah Allah memerintahkan kita untuk beriman dan melarang kita untuk melakukan kekufuran. Hak semacam ini tidak bisa digugurkan oleh seorang hamba atau manusia, tetapi itu adalah hak murni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, hak adami ialah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dan pergaulannya, seperti hak dibayar bagi penjual dan hak memiliki barang jualan bagi pembeli. Hak ini bisa digugurkan atau dibatalkan oleh manusia, seperti misalkan seseorang penjual bisa saja membatalkan hak dibayar yang ia miliki dengan cara menggratiskan barang dagangannya. Contoh lainnya dari hak adami ialah memberi upah bagi pekerja dan mempekerjakan orang bagi seorang bos, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal ini, syariat membedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada hak murni Allah, seperti contohnya kewajiban iman dan haramnya kekafiran. Yang kedua ada hak murni hamba, seperti hutang dan harga segala sesuatu. Yang ketiga ada hak yang di dalamnya terkandung hak Allah dan hamba, seperti had hadaf atau hukuman tuduhan zina. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.